mengatakan bahwa masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang telah mempengaruhi sebagian besar masyarakat, sehingga mereka percaya bahwa situasi itu bertanggung jawab atas kesulitan mereka, dan situasi itu dapat diubah. Anak-anak bisa melihat peta konsep kita pada pembelajaran hari ini yaitu tentang permasalahan sosial. Yang akan kita bahas adalah pengertian masalah sosial. Kemiskinan sebagai masalah sosial, kriminalitas sebagai masalah sosial, kesenjangan sosial, ekonomi sebagai masalah sosial, dan ketidakadilan sebagai masalah sosial. Apa sebenarnya pengertian masalah sosial? Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yaitu masalah dan sosial. Kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sedangkan kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, perilaku yang bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Ada dua elemen penting yang terkait dengan definisi masalah sosial. Yang pertama adalah elemen objektif, menyangkut keberadaan suatu kondisi sosial, di mana kondisi sosial disadari melalui pengalaman hidup kita, media, serta pendidikan. Yang kedua, elemen subjektif, menyangkut keyakinan kita bahwa kondisi sosial tersebut berbahaya bagi masyarakat dan harus diatasi. Anak-anakku semuanya, ada 4 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan definisi masalah sosial. Yang pertama, bahwa penggunaan istilah masalah sosial menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Oleh karenanya, perlu dievaluasi karena kondisi tersebut membahayakan manusia. Yang kedua, masalah sosial adalah kondisi sulit yang mempengaruhi tidak hanya satu orang, tetapi sejumlah besar masyarakat. Yang ketiga, definisi masalah sosial mengandung optimisme untuk dapat dirubah. Yang keempat, masalah sosial adalah kondisi yang harus dirubah. Dengannya perlu adanya ikhtiar untuk melakukan sesuatu. Beberapa teori sosiologi tentang permasalahan sosial. Yang pertama adalah teori fungsionalis. Teori ini mengatakan bahwa semua bagian masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing di dalam masyarakat. Semua bagian masyarakat ini saling bekerja sama membangun tatanan sosial yang stabil. Jika salah satu bagian dari masyarakat tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka terjadilah ketidakteraturan sosial dalam bentuk masalah sosial. Sedangkan teori konflik mengatakan bahwa masalah sosial timbul dari berbagai macam konflik sosial, yaitu konflik kelas, konflik ras, atau konflik etnis, dan konflik gender. Terdapat 2 perspektif teori konflik, yaitu teori Marxis dan teori non-Marxis. Teori Marxis muncul karena ketidaksetaraan kelas sosial. Sedangkan teori non-Marxis seperti Rauff dan Dönhoff mengatakan menaruh perhatian pada konflik yang timbul karena kelompok-kelompok mempunyai kepentingan dan nilai yang berbeda. Satu lagi adalah teori interkast. Ada 2 teori interaksi simbolis yang berbeda pandangan tentang masalah sosial. Yang pertama adalah labeling teori, kedua adalah teori konstruksionisme atau yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland mengistilahkan sebagai asosiasi diferensial. Selanjutnya, kemiskinan sebagai masalah sosial. Secara sosiologis, masalah kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasar pun tidak dapat dipenuhi. Kemiskinan semacam ini disebut dengan kemiskinan absolut. Dan kemiskinan absolut berbeda dengan kemiskinan relatif. Kalau kemiskinan relatif mengacu pada kurangnya sumber daya material dan ekonomi dibanding dengan beberapa penduduk lainnya.
Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Kriminalitas sebagai masalah sosial. Kriminalitas adalah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Terdapat dua penjelasan teoritis tentang sebab timbulnya kriminalitas. Yang pertama adalah teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, dan yang kedua adalah teori ketegangan yang sering disebut dengan strain theory yang dikemukakan oleh Robert Merton. Selanjutnya adalah kesenjangan sosial ekonomi sebagai masalah sosial. Secara etimologis, kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Terdapat dua bentuk kesenjangan, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi yang pertama adalah menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan SDM. Dan yang ketiga adalah rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ada beberapa bentuk ketidakadilan, yakni stereotip, marginalisasi, subordinasi, serta dominasi. Demikian anak-anakku semuanya, permasalahan sosial yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Tentunya masih banyak hal yang belum kalian ketahui, maka Ibu mengharapkan kalian bisa melanjutkan dengan banyak membaca buku dan LKS ya. Untuk selanjutnya silahkan ketika kalian sudah membaca ya atau menyimak video ini, tinggalkan di kolom jejak komentar nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih, sekian, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.